welcome back to my channel. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semua urusan dimudahkan. Hidup di kota besar semacam Jakarta membutuhkan kekuatan iman dan kekuatan mental. Macet di perjalanan dalam waktu-waktu tertentu adalah suatu permasalahan yang kadangkala seringkali kita hadapi. Tidak heran bila untuk sebuah perjalanan, kalau kita tidak memakai strategi yang bagus, tidak memakai perencanaan yang matang, maka kemacetan akan benar-benar mencuri waktu begitu lama. Terkadang bisa berjam-jam di jalan. Kalau saja tidak berusaha untuk bening hati, sepertinya sepanjang jalan yang terjadi hanyalah dongkol dan marah-marah. Aduh, kapan sampainya? Aduh, kok lama banget? Aduh, kok macet terus? Mungkin ungkapannya seperti itu, aduh dan aduh. Padahal kata-kata aduh kalau hanya tanda keluh kesah sebetulnya tidak menyelesaikan masalah. Justru kata-kata yang terlontar itu menunjukkan ketidaksabaran kita. Mengganti keluh kesah dengan kebaikan. Kita boleh kecewa dan melihat ini sebagai suatu yang harus diperbaiki, tetapi tidak berarti kita harus sengsara dengan marah-marah atau berkeluh kesah. Mata bertebeliak dan mulut kadang berucap, "Minggir dong." Mungkin inginnya menghardik seperti itu, tapi alangkah lebih baiknya jika kita menyapa dengan kata yang lemah lembut. "Maaf Pak, Bu, boleh nggak kita minggir sedikit?" Ungkapan seperti itu nampak akan lebih ringan ke dalam hati daripada melotot dengan menggunakan otot. Mengisi waktu dengan ilmu dan doa. Boleh jadi kalau sudah banyak kedongkolan, selain akan banyak berkeluh kesah, juga akan menjadikan diri lebih emosional. Ini yang paling merugikan bagi kita maupun orang lain. Kita harus mengukur kehilangan waktu dalam beberapa menit atau beberapa jam. Padahal waktu tersebut sebenarnya dapat menjadi tambahan ilmu dan kemampuan diri kita. Ada baiknya selama perjalanan lengkapi diri dengan sumber-sumber ilmu, baik berupa kaset ceramah, nasyid, atau kaset murotal Quran, buku, dan lain sebagainya. Sumber-sumber ini akan menambah percepatan keilmuan kita. Di samping akan membuat kita tidak tergoda untuk beradu ria. Aduh, terlambat nih. Aduh, sialan kamu. Aduh, ada yang ketinggalan nih. Kata-kata seperti ini sebetulnya tidak perlu dikeluarkan karena tidak menyelesaikan masalah. Lebih baik kita isi dengan doa. Ya Allah, semoga saya datang tepat waktu. Semoga ada jalan keluar di kemacetan ini. Kata-kata ini akan lebih produktif dibanding dengan kata-kata aduh. Dampak positif berbicara dengan lemah lembut dan santun. Marilah kita meminimalisirkan keluh kesah seperti ini. Apalagi bagi kita pun ada kenikmatan tersendiri bila kita bicara lebih santun. Kesantunan akan membuat batin kita lebih ringan daripada perilaku emosional. Lebih dari itu, kelembutan akan mampu menaklukkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan dengan kekerasan. Karena kalau orang-orang keras dilawan dengan kekerasan, maka itu akan merasa bagian dari dunianya. Tapi, kalau orang-orang yang bertemperamen keras itu diberi kelembutan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam, insya Allah mereka akan terbawa lemah lembut juga. Menyikapi ketidaknyamanan. Berkeluh kesah seringkali membuat kita terintimidasi. Berkeluh kesah seringkali membuat kita terdramatisasi oleh masalah. Seakan-akan rencana dan keinginan kita lebih daripada yang terjadi. Padahal, belum tentu. Siapa tahu di balik kejadian yang mengecewakan menurut kita, ternyata serat dengan perlindungan Allah dan syarat dengan terkabulnya harapan-harapan kita. Tiap melakukan kekeliruan, kita ditolong Allah dengan memberikan tuntunannya. Tuntunan itu tidak harus dengan terkabulnya keinginan yang kita mohonkan. Bisa jadi terkabulnya doa itu bertolak belakang dengan yang kita minta. Karena Allah Maha Tahu di balik apapun keinginan kita, baik keinginan jangka pendek maupun jangka panjang, baik kerugian duniawi maupun kerugian ukhrawi, baik kerugian secara materi maupun secara kerugian mental. Kelihatannya sepele mengadu ini,
Tetapi ini akan menjadi kualifikasi pengendalian diri kita. Ketahuilah bahwa kualitas seseorang itu tidak diukur dengan sesuatu yang besar-besar, tetapi oleh yang kecil-kecil. Kalau kita ingin melihat kompleks perumahan yang berkualitas, maka kita lihat saja panjang pendek rumput di halamannya. Kalau kualitasnya dan terawat dengan baik, maka rumahnya pun akan nampak terawat dengan baik. Keluh kesah adalah penyakit hati. Marilah kita respon setiap kejadian demi kejadian dengan respon lisan yang positif. Jadi sapaan-sapaan, teguran-teguran, komentar-komentar, celetukan-celetukan, ini harus benar-benar bernilai positif. Apalagi keluh kesah termasuk penyakit hati, yaitu bentuk ketidaksabaran kita dalam menerima ketentuan dari Allah. Menerima setiap karunia dengan ridho. Nampaklah bahwa segala apapun yang Allah karuniakan kepada kita, maka kita harus menerimanya dengan ridho. Oleh karenanya, kita tidak perlu banyak mengadu atau berkeluh kesah. Sedapat mungkin kurangi adu mengaduh ini. Jauh akan lebih produktif jika itu dioptimalkan waktu dengan berbanyak berdoa dan menambah kualitas keilmuan diri serta menyempurnakan ikhtiar di jalan Allah yang diridhoi. Oke, demikian. Semoga apa yang aku sampaikan bisa membawa perubahan positif dalam hidup kita ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Aduh, terlambat nih. Aduh, sialan kamu. Aduh, ada ketinggalan nih. Apa sih? Kata-kata seperti itu lebih baik kata isi. Tiap melakukan kekeliruan, kita ditolong Allah dengan memberikan tuntutannya. Tiap melakukan kekeliruan, kita ditolong. Kalau kita ingin melihat kompleks, apalagi keluh kesah termasuk penyakit hati, yaitu bentuk ketidaksabaran kita dalam menerima